Oke, les kali ini Mbak akan melanjutkan tentang limit trigonometri ya. Ini untuk persiapan PTS kalian. Jadi gini, di limit trigonometri ini sebenarnya semua materi sudah diajarkan. Cuma selama ini kan kita tinggal latihan soal. Kenapa latihan soal? Karena di limit trigonometri itu intinya kalian tuh latihan soal dan tahu memodifikasi bentuk aljabar maupun bentuk bentuk trigonometri gitu. Nah, di sini sedikit saja skema tentang materi-materi di limit trigonometri, khususnya limit ya. Untuk materi di limit itu ada namanya limit aljabar, limit tentu dan tak tentu ya kalau di aljabar itu, lalu limit tak hingga aljabar. Nah, begitupun di limit trigonometri ya. Tapi di limit trigonometri yang akan saya bahas di sini x mendekati theta, artinya x mendekati suatu nilai gitu ya, entah 0 entah itu ada nilai tertentu begitu. Tapi nanti untuk selanjutnya saya akan memberikan tentang yang limit tak hingga, tapi tidak di les kali ini karena biar tersendiri agar tidak banyak ya, karena ini saja sudah banyak. Nah, ini kembali lagi Mbak tuliskan tentang rumus-rumus yang paling tidak kalian pahami atau kalian ingat ketika mengerjakan soal limit trigonometri, dimana di sini ada rumus identitas trigono, sudut ganda, perbandingan trigonometri, dan rumus penjumlahan dan selisih ya, untuk sinus kosinusnya. Paling tidak kalian tahu ini. Nanti sebelum PTS ini kalau bisa dihafalkan boleh ya, supaya nanti ketika PTS itu kalian triknya begini, sebelum mengerjakan soal kan dapat cakaran itu, langsung tulis apa yang kamu ingat gitu ya, apa yang kamu ingat tentang rumus-rumus ini, supaya nanti pas ngerjakan tinggal lihat rumusnya begitu. Oke. Nah, di sini Mbak sudah tuliskan ulang. Sebenarnya kalian tidak perlu menulis kembali di buku karena ini sudah pernah waktu itu, sudah pernah saya kasih ketika les ke-8 tanggal 13 Juli 2021 ya. Mbak sudah pernah jelaskan, nanti coba diperiksa di catatannya atau di PDF yang Mbak kirim untuk 13 Juli 2021, di situ sudah pernah Mbak tuliskan dan jelaskan tentang semua ini gitu ya. Dan semua ini sebenarnya dipelajari pas kelas 10 ya. Oke, Mbak lanjut aja. Mbak akan membahas satu soal di sini. Satu contoh soal ya. Soalnya yang pertama adalah di sini memang satu saja yang saya jelaskan karena sebenarnya itu pada dasarnya intinya pemahaman rumus saja. Limit x mendekati 0 dari sin sin 6x tambah sin 4x per 1 kurang cos kuadrat 4x kali tan x tambah pi per 4. Nah, kalau menemui soal seperti ini kan pasti bingung, ini mau ngapain ya, apanya dulu ya yang diubah ya gitu kan. Nah, sebenarnya triknya begini, kita perhatikan ini limit x-nya mendekati 0. Kalau limit x mendekati 0, coba kita tes masukkan x-nya sama dengan 0. Gitu ya. Kita masukkan dulu di sini. 6 kali 0 berapa? 0 kan? Gitu. Berarti udah 0 tuh. Udah susah tuh kalau sin 0 begitu kan. Kalau sin 0 itu kan berarti 0. Ya nggak ada nilainya ya, gitu. Nanti ini juga lagi 4 kali 0, ya 0. Begitu. Lagi yang ini 4 kali 0, ya 0. Kalau sudah dapat 0, 0, 0 gitu nggak usah. Artinya, bukan nggak usah sih, artinya justru itu yang harus diubah. Biasanya begitu. Nah, tapi yang coba yang tangan ya. Kalau kita masukkan x-nya 0, berarti kan 0 tambah pi per 4. 0 tambah pi per 4 itu kan tetap pi per 4. Nah, tangan pi per 4 itu kan ada. Pi per 4 itu kan 45 ya. Tangan 45 itu kan ada nilainya. Gitu. Nanti dilihat di sudut istimewa lagi ya. Nah, berarti kalau tangan ini ketika kita masukkan x-nya sama dengan 0, dia kan ada nilainya. Maka ini diam saja, tidak berubah ya. Jadi ini sudah saya tulis, tangan tidak perlu diubah karena ketika x sama dengan 0, dia tidak 0. Gitu kan? Maka tidak perlu diubah. Yang diubah yang mana? Yang ini, yang tadi 00 ini harus diubah. Jadi sin 6x, sin 4x, 1 kurang cos kuadrat 4x ini harus diubah. Gimana caranya? Nah, perhatikan yang tadi. Perhatikan yang tadi, rumus yang saya kasih ya. Perhatikan yang rumus yang saya kasih. Nih. Kita pakai rumus yang mana? Gitu kan. Nah, kita pakai rumus penjumlahan dan selisih ya. Pakai rumus penjumlahan dan selisih.